Ibu, kembali kita bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-1 sampai ke-3 sampai ke-2 saja. Yang 1 sampai ke-2 nanti akan menyusul ayat-ayat yang lainnya, dan juga kita nanti akan mengambil juga dari Kisah Para Rasul pasal 20. Ya, pasal 20 ayat 33 sampai 35. Bisa dipersiapkan sehingga ketika nanti kita masuk ke situ. Nah, ini dingin. Nah. Yuk. Ini kan ada kesalahan, makanya jangan banyak tangan. Oke, baik. Sudah ketemu? Sudah? Amin. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan penuh semangat. 2, 3 ya. Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Oke. Baik, kita akan meneruskan renungan yang sebelumnya, yaitu tentang kemurnian atau ketulusan hati. Tadi kemurnian dan ketulusan hati tentu itu adalah sebagai syarat untuk kita berkenan melayani Tuhan, ya. Dan juga kemurnian hati itu juga akan membuat kita untuk berhasil dalam pelayanan dan akan berdampak, ya, dalam setiap pekerjaan pelayanan Tuhan percayakan kepada kita. Belajar ketulusan dan kemurnian hati tentunya selain daripada Yesus, contoh yang sempurna, dan juga para rasul, ya salah satunya adalah Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus itu luar biasa. Ya, kita lihat hasil karyanya dalam pelayanan itu dari mana? Karena dari panggilannya, visi misinya, karakternya, pengetahuannya yang luar biasa, yang dahsyat itu. Akhirnya kita lihat, ya, terutama kemurnian hati, ketulusan hati itu berbicara tentang integritas. Integritas. Tadi siapa yang tidak tahu Rasul Paulus? Saya sedang mempersiapkan satu artikel tentang Rasul Paulus, kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus, ya. Nah, makanya saya tertarik untuk menyampaikan ini. Mengapa? Karena selain berkat bagi saya dan juga ingin berbagi, ya, ada 5 kata murni dan kemurnian hati dituliskan oleh Rasul Paulus. Di antaranya itu 3 di kitab Korintus dan 2 di kitab Timotius. Lalu ditambah lagi dengan Rasul Petrus, ya, Petrus. Nah, artinya kemurnian hati atau ketulusan hati itu sangat diperlukan, dibutuhkan dalam suatu pelayanan. Ya, minggu lalu saya sudah sampaikan 2 yang menunjukkan atau ciri dari kemurnian hati itu. Saya sudah sampaikan di Senin atau Senin yang lalu, saya lupa, ya, 2 minggu lalu kali, ya. Yaitu pertama, Paulus adalah orang yang jujur dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua adalah Paulus adalah seorang pelayan yang tidak mencari untuk kemuliaan dirinya sendiri, tapi adalah untuk pemuliaan Tuhan. Nah, hari ini kita coba bersama-sama lagi diberkati dengan ciri yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, 3 ciri yang kita lihat yang menunjukkan, membuktikan bahwa Rasul Paulus itu memiliki ketulusan, kemurnian hati dalam pelayanan dan menjadi contoh teladan, ya, bagi kita. Nah, di ayat yang sudah kita baca tadi, 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2, itu juga menunjukkan, membuktikan kemurnian dan ketulusan hati dari Paulus, ya. Nah, dari Paulus, ya, dalam suatu pelayanan. Nah, dikatakan tadi udah jelas, ya. Jadi Paulus dengan tegas mengatakan di teks yang kita baca, dia ini menyampaikan kepada jemaat di Korintus, ya, jemaat di Korintus atau gereja di Korintus. Mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Paulus selalu mengatakan kami, tidak pernah mengatakan aku, jarang, hampir tidak ada kata aku, kecuali menuju kepada egonya, ego yang kehidupan yang lama, ya, tentang hukum Taurat, aku, kedaginganku, kan gitu, ya. Tapi kalau dalam pelayanan selalu menunjukkan kami, ya, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tadi ketika menerima pelayanan yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, juga kepada tim pelayanannya, dikatakan kami tidak tawar hati.
Mengapa sampai ada perkataan tidak tawar hati? Karena memang dalam pelayanan itu seringkali kita digoda dengan tawar hati, apalagi kalau pelayanan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan kita harapkan. Itu bisa membuat kita tawar hati, ya, tawar hati. Nah, Paulus juga memungkinkan tawar hati, maka dikatakan aku tidak tawar hati karena ada suatu ada satu peluang bagi dia untuk tawar hati gitu ya. Nah, itu tapi dia katakan tidak tawar hati. Di ayat kedua kita perhatikan bersama-sama, dikatakan, tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, tidak berlaku licik, dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Luar biasa, ya. Nah, apa yang kita lihat dari dua ayat ini, bahwa Rasul Paulus punya integritas yang tinggi, ya, punya integritas yang sangat tinggi. Artinya integritas itu sangat sederhananya, perkataan itu harus selaras dengan tindakan kita atau perbuatan kita, ya. Kalau Paulus berbicara tentang kebenaran, berarti itu adalah sesuatu yang bukan hanya dimengerti, sesuatu dipahami, sesuatu diajarkan, tetapi juga sesuatu yang dilakukan dalam kehidupannya. Ya, maka dikatakan menolak segala perbuatan tersembunyi. Ini berbicara tentang apa? Karakter, integritas. Tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Tuhan atau memanfaatkan firman Tuhan untuk kebutuhannya, untuk mencari apa yang dia inginkan buat dirinya sendiri. Tidak. Bahkan dikata sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kepada kebenaran itu. Dia tahu kebenaran, lalu hidup dalam kebenaran. Jadi Paulus bukannya hebat saja tentang Taurat, tentang kebenaran. Paulus itu semua tahu, ya. Kalau kita belajar doktrin, semua doktrin, 9 doktrin itu dia sangat pasti sekali, sangat luar biasa, ya. Mulai dari doktrin apa? Mulai dari doktrin hamartologi, dosa dan konspirologi, tentang bibliologi di 2 Timotius, ya. Tentang apa lagi? Tentang kristologi apalagi. Wow, luar biasa. Tentang gereja, tentang eklesiologi itu gereja, dia ajarkan semua. Hebat, luar biasa. Nah, lalu kita perhatikan ketika dia berbicara tentang karakter, tentang integritas, dia bukan seorang yang hanya bisa berteori, tetapi apa yang dia katakan, apa yang dia tahu, itu justru yang dilakukan. Itu luar biasa itu. Nah, jadi Paulus di sini menegaskan bahwa firman Tuhan yang diberitakan itu adalah kebenaran, ya, adalah kebenaran, bukan kepalsuan dan juga bukan kebohongan. Bahkan dikatakan menolak dari segala bentuk kelicikan. Jadi harus ada keselarasan antara perkataan dan tindakan. Ya, sebab tindakan itu membuktikan apa? Membuktikan kebenaran yang kita perkatakan, yang diperkatakan oleh Rasul Paulus. Jadi di sini jelas, ya. Jadi ada ciri khas yang ketiga yang dimiliki oleh Paulus sebagai orang yang memiliki kemurnian hati, yaitu memiliki integritas yang tinggi. Jadi apa yang dikatakannya sama dengan apa yang diperbuatnya. Jadi inilah cara Paulus dalam pelayanan. Dia benar-benar menjaga kemurnian hatinya dalam setiap pelayanan dikerjakan. Ya, tadi sebab tindakan yang menyimpang dari perkataan yang benar atau itu bisa dikatakan mengotori, bahkan menajiskan suatu pelayanan. Berkata benar tapi tidak melakukan, itu menajiskan pelayanan, ya, atau tidak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan. Nah, itu integritas, ya, integritas. Jadi kita mau belajar dari Paulus ini apa? Jadi apa yang kita pahami tentang kebenaran, kita harus berusaha dan berjuang untuk melakukan kebenaran itu, sehingga tidak menjadi hanya kita cerdas, tahu, pintar dalam hal berteori, tapi kebenaran itu harus mengubah kehidupan kita ketika disaksikan, dilihat oleh orang lain. Yang lebih tahu siapa diri kita bukan diri kita sendiri, ya, tapi orang-orang di sekitar kita. Kita boleh menilai diri kita baik, benar, tapi belum tentu pertama di hadapan Tuhan.
ya, dan di hadapan sesama. Karena kita ini ada di komunitas, dan komunitas itulah yang dipakai Tuhan yang memurnikan hati kita melalui apa? Perkataan mereka, sikap mereka, tingkah laku mereka yang seringkali menjengkelkan kita, menyakiti hati kita, ya, lebih banyak menyakitinya daripada ya menghiburnya, ya kan? Nah, daripada menguatkannya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi itu diizinkan Tuhan semuanya supaya kita ini benar-benar integritas kita terbentuk. Jadi kebenaran itu sakit enggak? Sakit. Ya. Ketika kita melakukan kebenaran, itu sakit enggak? Sakit. Tapi sakit karena melakukan kebenaran pasti mendatangkan kebaikan, pasti mendatangkan damai sejahtera. Paulus merasa sakit nggak kalau dia ketika dia memberitakan Injil? Disakiti nggak? Dikecewakan nggak? Oh, banyak sekali. Bahkan mungkin belum pernah kita mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca di pasal 9 ya, di situ dideret penderitaan yang luar biasa. Aku tahu itu, aku ketika kelapar, haus, tidak punya pakaian. Ya, aku tahu penderitaan bagaimana aku ditolak, ya, gitu. Itu Paulus katakan seperti itu. Tapi itu tidak membuat dia pernah mundur dari satu pelayanan, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita perhatikan bukti kemurnian hati atau ciri kemurnian hati itu yang dimiliki oleh Paulus juga ditulis di Kisah Para Rasul. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kisah Rasul, kita mundur ke Kisah Para Rasul karena ini berhubungan dengan Paulus, ya. Kisah Rasul pasal yang ke-20, sebenarnya baca dari ayat 13 sampai 38. Saya sudah membaca ini semuanya, tapi kita cukup lihat ayat yang dimulai dari ayat yang ke-33 saja. Nah, 33 sampai 35, ya. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja keras begini kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Dari tiga ayat ini, 33, 34, 35, kita lihat ada dua hal yang menunjukkan ciri dari orang yang memiliki kemurnian hati. Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang pekerja keras. Itu pekerja keras. Dan mengatakan di situ tidak tamak akan harta benda, tidak tamak akan uang dan yang lain sebagainya. Jadi ayat 33 sangat jelas saya kata perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Wow, luar biasa, ya. Nah, ayat 34, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan seperjalananku. Nah, kita perhatikan di sini. Ini menunjukkan Paulus itu mau mengatakan bahwa dia tidak pernah mengutamakan atau menginginkan lebih dahulukan suatu harta dunia, baik tadi disebut dengan perak, emas ataupun pakaian. Dia butuh nggak itu? Tentu butuh. Ya, tapi dia mengatakan dia tidak menginginkan itu. Nah, ini membuktikan apa? Dia tidak tamak. Ada nggak kesempatan buat dia untuk memiliki semua itu? Ada. Sangat ada. Ya, ada. Jadi dia tidak tamak akan harta benda maupun uang. Dikatakan dia menyerahkan dirinya, bahkan seluruh kehidupannya untuk apa? Untuk melayani, itu saja. Untuk melayani atau memberitakan Injil. Itu yang lebih dia prioritaskan. Dia tidak prioritaskan bersifat materi. Ya, kebutuhan secara fisik, bukan itu yang prioritaskan. Dia butuh nggak itu? Dia butuh. Tapi tidak menjadi suatu penghalang, penghambat, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain karena kebutuhan pribadinya. Ya. Bahkan kita perhatikan, seringkali Paulus itu tidak menghiraukan nyawanya sendiri. Asalkan dia bisa mencapai garis akhir untuk melayani, menyelesaikan
pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, yang Tuhan Yesus percayakan, karena Tuhan Yesus langsung yang memanggil Rasul Paulus. Kita tahu semuanya caranya atau kisah itu ya. Jadi Paulus di sini kita perhatikan, dia tidak lebih mengutamakan ya yang berhubungan dengan jasmani ataupun bentuk benda-benda itu tadi, perak, emas dan pakaian. Ya. Tapi Paulus lebih mengutamakan apa? Lebih mengutamakan pelayanan. Nah, Paulus bekerja keras dengan tangannya sendiri tadi Alkitab katakan ya. Nah, untuk apa? Dia bekerja keras. Dia bekerja keras bukan untuk kebutuhannya sendiri. Ini yang hebat nih, luar biasa. Bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi kepentingan kawan-kawan sepelayanannya. Kalau tadi dikatakan kawan-kawan seperjalanannya, tapi lebih tepat tim pelayanannya. Jadi dia memikirkan ya kebutuhan ya tim pelayanannya, untuk itu dia bekerja keras. Dia bekerja keras. Kita tahu semuanya Paulus itu punya satu usaha yang disebut dengan membuat apa? Tenda. Ya, tenda. Dan juga melibatkan beberapa pengusaha ya, seperti Lydia, pengusaha kain ungu ya. Nah, ada yang lainnya. Ya, jadi bermitra dengan mereka demi Injil, demi pemberitaan kabar baik. Nah, jadi kita perhatikan di sini ketulusan hati Paulus itu ya, tidak mengharapkan imbalan, penghargaan ataupun bayaran apapun. Itu ketulusannya, itu kita lihat tuh. Bahkan Paulus tidak memikirkan harta apapun sebagai imbalan dari orang-orang yang pernah menerima pelayanannya. Dia banyak sekali melayani orang. Memang pernah dia menerima persembahan. Kalau kita baca itu di kitab Filipi ya, dia pernah, itu pun bukan karena dia menerima. Maksudnya bukan karena dia minta. Ya, tapi orang-orang dilayani yang pernah menerima pelayanannya, mereka merasa diberkati, dan dia tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu membutuhkan dana, sehingga jemaat di Filipi memberikan sumbangan untuk pelayan pada saat itu. Mereka digerakkan hatinya bukan karena khotbah-khotbahnya tentang berilah persembahan, berilah perpuluhan. Bukan seperti sekarang ini kan, lagi rame ya, di viral di TikTok maupun di YouTube, bicara perpuluhan. Ada yang setuju dengan tidak setuju, ya kan gitu. Nah itu, sehingga mengabaikan tugas utama, yaitu dasar-dasar iman Kristen tentang Yesus Kristus itu ya. Nah, jadi kalau orang memberi itu bukan karena digerakkan oleh pendeta, bukan karena digerakkan oleh manusia, tetapi karena Tuhan. Nanti kita lihat, luar biasa. Ya, di sini bahwa Paulus bekerja keras bukan untuk kepentingan dirinya, tapi kepentingan teman-teman sekerjanya. Saya pikir ini sangat kontekstual dengan kita, atau sangat relevan bagi kita sekarang ini. Kalau kita bekerja di ladang Tuhan, namanya Lembaga Sedekah Taros, bukan hanya untuk mementingkan keperluan diri kita sendiri, kebutuhan kita, tapi kepentingan orang banyak. Siapa orang banyak itu? Mahasiswa kita. Itu orang-orang yang Tuhan percayakan, dituntun ke lembaga ini untuk kita didik, untuk kita layani. Berapa tahun kita bersama dengan mereka? 4 tahun. 4 tahun. Setelah 4 tahun kita sudah nggak tahu kemana mereka. Nah, tapi akan menjadi suatu sejarah bagi mereka, dan yang akan dikenang dan akan diingat ketika kita melakukan tugas kita, bekerja keras, mereka lihat kita rajin. Ya, kalau kita menjadi teladan, akan diingat itu. Ya. Nah, itulah. Jadi kita melihat di sini kemurnian hati dan ketulusan Paulus itu dibuktikan dari ketaatannya melakukan panggilan Tuhan dengan bekerja keras. Ya, dengan bekerja keras dan tidak tamak. Nah, ini merupakan keteladan bagi para hamba Tuhan, bagi kita semua di masa sekarang ini ya. Luar biasa. Jadi kita utamakan tugas kita, kita taat melakukannya. Ya, Paulus itu kadang-kala kita, kalau kita membandingkan dengan kita sendiri, ya, kita ada rasa malu sebenarnya. Termasuk saya ada rasa malu, ya, ketika melihat Rasul Paulus seperti itu. Pinginnya kalau Paulus itu masih hidup gitu ya, ingin ketemu gitu, karena menjadi idola bagi banyak orang, bagi umat Kristen ya. Ya, sangat ngefans gitu ya. Saya kalau misalnya masih dia hidup, upayakan datang begitu ya, datangin orangnya. Apa sih rahasianya gitu.
Tapi tidak harus seperti itu karena sudah semua sudah dikatakan dalam Alkitab. Ya. Oke, yang terakhir, yang kelima. Ya, kita lihat ciri dari orang yang memiliki kemurnian hati, ketulusan hati itu di ayat 35 tadi. Saya baca sekali lagi ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh. Wow, luar biasa. Segala sesuatu telah kuberikan contoh, kata Paulus, kepada kamu, kepada jemaat, bahwa dengan bekerja demikian harus membantu orang-orang yang lemah. Dia bekerja keras karena ingin membantu orang-orang lemah yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dilayani. Lalu dia mengingatkan perkataan Yesus. Perkataan Yesus tuh. Perkataan Tuhan Yesus itu apa? Ini dia kutip ini. Nah, dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini perkataan Tuhan Yesus yang dikutip oleh Rasul Paulus ya. Luar biasa. Jadi di sini Paulus memberikan dirinya dan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan. Baik waktunya, tenaganya, pikirannya, perasaannya, serta harta benda apapun yang dimiliki. Bahkan juga uangnya. Dia bekerja buat tenda, uangnya dapat ya untuk pelayanan. Gitu ya. Nah, dengan begitu banyak yang dikerjakan, dilakukan oleh Rasul Paulus, semua dilakukan bukan semata-mata menyenangkan kedagingan atau dirinya sendiri, tapi menyenangkan Tuhan melalui Roh Kudus itu, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Dengan kita belajar memberi bukan hanya menerima. Berarti kita dikatakan ini kita ya apa? Membuat hidup kita berbahagia. Ya, mau berbahagia tidak? Semua pasti orang ini bahagia. Ya, kalau dalam logikanya manusia begini. Ya, berlawanan ya dalam logikanya manusia. Menurut logika manusia, semakin banyak memberi, kita akan semakin miskin, semakin dirugikan. Nah, ini yang tidak diterima oleh orang-orang yang menggunakan logika. Semakin saya memberi, semakin habis dong yang saya punya. Semakin saya memberi, waduh semakin miskin dong saya. Nah, itu. Nah, tapi bagaimana mungkin orang yang dirugikan? Dikatakan di sini kalau orang memberi, bagaimana mungkin dirugikan? Kalau Tuhan Yesus katakan berbahagia. Wow. Ya. Tapi ya, ini Alkitab ini kadang-kala apa ya? Kalau kok seperti kontroversial gitu ya. Nah, belajar untuk memberi. Nah, itu Alkitab katakan. Jadi banyak memberi justru kita akan semakin berbahagia. Amsal juga mengatakan demikian loh. Di Amsal 11 ayat 24-25. Silahkan dilihat. Saya akan baca ya. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Nah, dikatakan dalam Amsal ini ada yang menyebar harta tetapi apa? Bertambah kaya. Berarti berbagi itu, memberi. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu apa? Berkekurangan. Ya, mau bertambah kaya atau kita mau berkekurangan? Tentu kita mau milih untuk bertambah kaya. Dia katakan siapa banyak memberi berkat, diberi apa? Kelimpahan. Mau diberi kelimpahan, berarti kita harus memberi. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, ini tentu udah banyak pengalaman hidup kita ya dalam pengiringan pelayanan Tuhan. Saya merasakan hal itu, mulai dari sejak kuliah sampai kita menyerahkan diri pula dalam pelayanan. Kita udah mengalami itu. Ketika kita memberi, kita diberi. Ketika kita diberkati, kita memberkati. Ya. Tadi saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang suka memberi dalam kekurangan. Amin. Kok nggak ada amin nih? Amin. Ya. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang suka memberi dalam kemiskinan, dalam kekurangan. Tuhan memelihara kita. Alkitab, siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan, itu kan tadi Amsal katakan. Tapi walaupun demikian, ketika kita memberi, jangan sampai motivasi kita supaya diberi, ya, supaya lebih banyak diberi. Itu tidak. Justru itu karena bukti kita kemurnian hati mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, kan? Ya, karena Tuhan Yesus juga berkata ya, kita ini adalah janji Tuhan. Matius 6 ayat 19-20. Matius 6 ayat 19-20 nih. Dikatakan apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya bisa lenyap apapun yang kita
Hari-hari ini ada berita itu katanya sudah nggak nyaman lagi nyimpan uang di BRI. Sering kehilangan sampai ratusan juta, ada yang kehilangan 400 juta. Ya, ternyata di bank pun tidak aman. Ya, makanya itunya tunjangan serdosnya saya kira diambil, Bu, nggak aman. Ya, saya sudah ambil. Bukan karena itu, karena butuh. Nyata kan? Nah, karena butuh. Karena Ibu Priska bilang harus berbagi hari ini, katanya ambil. Iya. Gitu ya. Udah diambil ya. Nah, tadi ya itu kan amin kan itu. Luar biasa ya. Nah, kita perhatikan kata kalimat selanjutnya 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di sorga. Dan di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Berarti yang paling aman menyimpan harta di mana? Di sorga. Wow. Nah, harta kita yang mana ketika kita memberi, itu harta kita dicatat Tuhan itu di surga. Mana yang lebih banyak, memberi atau menerima? Gitu. Nah, tadi perhatikan. Jadi jika kita hanya berpikir untuk mengumpulkan harta di dalam dunia ini, maka setelah kita meninggal, ingat kita semua bawa enggak itu? Bawa enggak? Tidak, kita akan tinggalkan. Tidak ada apapun yang kita bawa seperti pujian itu. Ketika kita tinggalkan dunia ini, kita tidak bawa apapun. Ya. Nah, jadi karena itu mari kita mengumpulkan harta kita di surga, yaitu dengan cara apa? Lebih banyak memberi. Ya, memberi. Mengapa? Setelah kita melakukan itu, tinggalkan dunia, kita dikenan banyak orang. Ya, dikenan orang. Setiap perbuatan baik kita, semua pemberian kita diingat oleh Tuhan udah pasti. Tapi juga akan diingat oleh sesama kita. Ya. Dari itu. Jadi memberi itu bukan hanya karena persoalan uang ya. Ya, uang, bisa juga memberi dengan waktu kita, tenaga kita, kemampuan kita, talenta kita, apapun yang kita miliki, kita melakukan itu dengan ketulusan, dengan kemurnian hati. Itu diingat oleh Tuhan. Ya, amin. Jadi Tuhan tidak menghendaki supaya kita menggenggam erat, kuat segala berkat itu. Hanya kita simpan, kita nikmati buat diri sendiri, tidak. Tuhan menghendaki agar kita lebih banyak memberi dan menjadi berkat bagi orang lain sehingga kita bahagia. Sebagai penutup, saya baca dari Pastor Rafael Chang, ya. Pastor Rafael Chang, pelayan Tuhan di Singapura, bagaimana diangkat Tuhan dari orang yang sangat miskin sekali, tapi dalam kemiskinan itu dia belajar memberi sampai hari ini dipakai Tuhan dengan dahsyat dalam pekerjaan pelayan Tuhan. Dimulai dari dirinya sendiri. Ada dikatakan dalam hal memberi, dikatakan begini, yang pertama memberi itu adalah anugerah. Berarti kesempatan. Kalau sudah mati ya nggak ada lagi kesempatan. Apalagi kalau sakit-sakitan nggak ada lagi kesempatan. Selagi masih sehat. Lalu yang kedua, memberi membuat kita berarti kita semakin mengenal Tuhan. Gitu. Mengapa? Karena kita mengenal Tuhan yang suka memberi. Semakin kita mengenal Dia. Kemudian dikatakan memberi buat kita berarti kita percaya pemeliharaan Tuhan. Jadi ketika saya memberi, berarti kita percaya pemeliharaan Tuhan begitu. Ya, saya beri hari ini, saya percaya Tuhan pelihara hidup saya. Tadi kan jamnya firman itu di kitab Matius itu ya. Lalu yang terakhir katakan, memberi berarti menolong kita untuk belajar merasa cukup. Gitu. Merasa cukup. Tidak pernah merasa berkekurangan, merasa cukup. Jadi kita bisa memberi, kita akan merasa cukup. Itu dikatakan oleh Rafael Chang ini. Ya, itu luar biasa. Jadi 3 hal yang menjadi berkat yang kita contoh, kita teladani dari Paulus hari ini. Yang pertama apa? Paulus memiliki integritas. Ya, perkataannya selaras dengan perbuatannya. Lalu yang kedua, bekerja keras dan tidak tamak. Dan yang ketiga, ya suka memberi, karena dia tahu memberi itu adalah mendatangkan kebahagiaan. 3 hal ini yang kita mau lakukan, kita taati, dan pasti kita juga mengalami berkat seperti yang dialami oleh siapa? Rasul Paulus. Tuhan yang dilayani oleh Paulus, yaitu Tuhan Yesus, itu juga Tuhan yang kita layani hari ini bahkan selama-lamanya. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Martin berdoa.